Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syifa Aldatunisa. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara zona limetik dan litoral pada danau secara karakteristik dan ekologi. Pertama, zona litoral merupakan daerah dangkal berdekatan dengan tepi danau dan dapat ditembus cahaya dengan optimal. Tumbuhan yang berakar dan alga yang mengapung merupakan ciri-ciri zona litoral. Yang kedua, zona limetik. Zona limetik merupakan daerah yang jauh dari tepi danau, namun masih dapat ditembus oleh cahaya. Itu merupakan penjelasan dari zona limetik dan zona litoral pada yang secara karakteristik. Kemudian yang secara ekologi, zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air yang sebagian daunnya muncul pada bagian permukaan perairan. Kalau zona limetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguhnya dari sebuah danau. Kemudian soal kedua. Sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah hal tersebut mempengaruhi morfologi ikan? Jadi secara umum sungai itu kan terbagi menjadi 3, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Jadi hulu adalah awal mula air sungai. Air yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Kemudian ada badan sungai atau bagian tengah. Bagian tengah sungai biasanya terletak di daerah yang relatif datar. Ciri-cirinya yaitu bagian tengah sungai yakni arus tidak deras, daya erosinya kurang. Kemudian yang terakhir ada bagian hilir. Jadi bagian hilir ini merupakan ujung akhir dari aliran sungai. Biasanya juga disebut dengan muara. Nah, di tempat hulu, di daerah yang hulu, biasanya ikan itu lebih sedikit dibandingkan dengan hilir dan muara. Selanjutnya soal nomor 3. Jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Jadi proses terjadinya eutrofifikasi adalah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen atau fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebih alga di air. Ketika alga mati menjadi membusukkan yang mengurangi oksigen di air dan menyebabkan kematian hewan pada air. Jadi eutrofikasi adalah ledakan jumlah tanaman air dan alga yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi di perairan. Biasanya dengan kelebihan nitrogen atau fosfat. Kemudian, ketika mati, alga ini akan dimakan oleh bakteri pengurai dan populasi bakteri meningkat drastis karena pembusukan oleh bakteri mengonsumsi oksigen. Maka peningkatan bakteri menyebabkan berkurangnya oksigen di air dan kematian massal pada hewan air di perairan tersebut. Kemudian soal keempat. Dampak apa yang ditimbulkan oleh pencemar terhadap keanekaragaman ikan pada sungai atau danau? Jadi pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di mana suatu tempat penampung air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, dan lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi.
Kemudian dampak terhadap kehidupan biota di air, banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlalu dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah yang sulit terurai, panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme seperti ikan. Kemudian apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Pertanyaan nomor 5. Melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benar pendapat ini, sertakan dalilnya. Jadi memang benar bahwasanya seorang muslim memang harus melindungi ekosistem perairan adalah merupakan tanggung jawab. Penjelasan dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma unzalallahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang dikasih sama dosen saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.